korang mesti nak tahu kan IQ 78 tu apa. Okey lah, kalau korang nak tahu, manusia ni IQ dia yang normal 90 hingga ke 109. Itu yang paling normal lah, yang boleh berfikir dengan rasional, tak bodoh macam tu. Kalau IQ 78 ni bro, teruk sangat. Dia dah sama level dengan chimpanzee, dengan monyet. Ya, pasal itulah nak kenal orang IQ 78 ni sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Rasanya tidak perlulah kita perjelas siapa orang ber-IQ 78 yang dimaksud oleh Pak Cik Malaides dalam cuplikan video tadi, karena kita semua sudah tahu siapa yang Pak Cik itu maksudkan. Melayu Malaides memang tidak pernah berhenti menghina Indonesia. Itu sudah berlangsung puluhan tahun dan diwariskan turun-temurun. Jadi, sejak mereka di-launching oleh ibunya, mereka langsung dicekoki bahwa mereka adalah etnis terbaik di dunia dan diberi contoh berupa boleh bertindak rasis kepada etnis lain. Hingga akhirnya mereka mengidap penyakit mental, denial syndrome, dan superiority complex. Jadi sorotan Menteri Stella Christy minta rakyat Indonesia jangan percaya IQ rata-rata Indonesia cuma 78. Pasti kamu pernah melihat banyak berita yang mengatakan Indonesia IQ-nya 78. Dan ini diyakini oleh banyak masyarakat. Sayangnya itu tidak benar. Kalian tahu gak, kita semua dibohongi. IQ rata-rata orang Indonesia 78 ternyata hoax. Kalian mungkin pernah mendengar ya, IQ rata-rata orang Indonesia itu 78 dan hampir sama seperti simpanse. Jujur saya nggak terima sih mendengar ini, karena perasaan saya nggak goblok-goblok amat. Dan setelah saya cari, ternyata penelitian mengenai IQ rata-rata Indonesia 78 itu berasal dari Richard Lynn, yaitu seorang mantan profesor dari Universitas Ulster di Inggris, di mana pada tahun 2019 dirinya mempublikasikan sebuah penelitian di mana keterangannya Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai IQ rendah, yaitu dengan nilai 78, dan dalam ranking dunia itu nomor 130. Hasil publikasi ini menuai banyak perdebatan karena si Richard Lynn ini ternyata pada tahun 2018 gelar profesornya sudah dicabut dari Universitas Ulster itu sendiri. Lantas bagaimana kita bisa mempercayai artikel yang diterbitkan pada tahun 2019 sedangkan gelar profesornya sudah dicabut pada tahun 2018? Bahkan ada juga artikel klarifikasi dari publikasi milik Richard Lynn ini yang ternyata oleh editornya dikatakan sebagai opini. Meski sudah banyak penjelasan tentang ketidaksesuaian IQ 78 pada realitas rakyat Indonesia, hinaan tentang IQ 78 tetap tidak berhenti, bahkan semakin menjadi-jadi. Tentunya ini memantik reaksi orang-orang Indonesia untuk juga memberi julukan kepada warga Malaides yang selalu menghina tersebut. Akhirnya, seorang pengguna YouTube dengan akun Winwan Nur yang selama ini fokus pada hal-hal yang bersifat kontra narasi dan melakukan bantahan-bantahan atas propaganda negatif juga hinaan warga Malaides pada rakyat Indonesia, mengemukakan sebuah istilah untuk menggambarkan tingkat kecerdasan warga Malaides, yaitu IQ 15 ringgit. Istilah ini bermula pada bersedianya rakyat Malaides untuk membayar sebesar 15 ringgit agar bisa bergabung ke sebuah grup Telegram yang isinya berupa informasi calon-calon pemain sepak bola keturunan Malaides dan juga berita-berita terbaru tentang pemain-pemain tersebut. Bukan cuma rakyat biasa yang bergabung ke grup Telegram itu, tetapi juga influencer, akun-akun besar dan terkenal, juga wartawan-wartawan berpengalaman ikut menjadi member. Padahal, semua informasi yang ada di grup Telegram tersebut adalah penipuan dan hoax. Jadilah mereka tertipu beramai-ramai. Karena ketidakcerdasan berjamaah inilah akhirnya disematkan kepada mereka sebuah gelar IQ 15 ringgit, dan gelar itu akan melekat pada diri mereka sampai bila-bila masa. Tadi sudah kita dengarkan bagaimana Ferdi Druif akhirnya sepak bola tetangga kita itu yang selama ini cuma heboh sendiri, mereka suka heboh sendiri, entah itu di YouTube-nya mereka sendiri atau di Instagram, kali ini benar-benar disorot oleh media internasional ya. Kali ini ESPN.nl ya, ESPN Nederland gitu, yang mewawancarai Ferdi Druif.
Ferdi Druif ini adalah, kita sudah tahu semua ya, yang dihebohkan oleh mereka memiliki darah Malaides gitu. Dan ini sebenarnya adalah, Ferdi Druif ini adalah hasil nyata dari IQ 15 ringgit. Ya, Ferdi Druif ini menjadi pemain keturunan Malaides itu berkat hoax berbayar 15 ringgit ya, yang menggambarkan kecerdasan mereka. Dan alhasil berkali-kali mereka menjadi bahan tertawaan internasional. Kita lihat tadi di video tadi, Ferdi Druifnya sendiri ketawa, orang-orang itu tertawa, mentertawakan satu bangsa yang rasis, yang merasa dia itu paling berkelas, yang merendahkan kita, sekarang ditertawakan dunia internasional. Kita lihat tadi ya. Dan inilah hasilnya, akibat 15 ringgit, persis seperti dikatakan oleh Bapak anggota DPR, anggota Parlemen Malaides ini. Yang sekarang ini, kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia. Ya, jadi seperti itu kita bilang. Dan saya sudah mengatakan bahwa sebelumnya ya. Tapi dari kejadian Ferdi Druif ini, ya kita sudah nggak kaget sih sebenarnya. Di berbagai platform sosial media, sangat banyak beredar data dan fakta tentang prestasi-prestasi Indonesia. Dan fakta-fakta itu membuktikan bahwa hampir di semua bidang Indonesia itu lebih baik dari Malaides. Namun, dikarenakan warga Malaides terutama tipe M-nya mengidap penyakit mental berupa denial syndrome dan superiority complex, jadilah mereka buta mata, tuli telinga, dan akalnya tidak bisa dimasuki informasi yang benar dan nyata. IQ 78. IQ 78 ini saya sudah dengar udah lama. Dan mereka itu dengan seenak udalnya, dengan seenak lidahnya itu mengucapkan Indon IQ 78. Betul? Nah, begitu kita mendapatkan fakta bahwa warganet Malaysia itu percaya dengan berita hoax, dan untuk membaca berita hoax itu mereka harus membayar 15 ringgit. Jadi kita menyebutkan mereka IQ 15 ringgit. Mereka merasa tersakiti dong. Mereka merasa terzolimi. Kalian ini mengatakan kami ini memfitnah. Aduh, kasihannya. Ini yang saya sebutkan, bahwa banyak dari mereka itu betul-betul seperti katak dalam tempurung dan menganggap diri mereka itu malaikat, dan di luar dari mereka itu setan semua. Betul yang dikatakan oleh Bang Winwan Nur, bahwa di Malaysia itu nggak ada cermin, nggak ya? Darab 3, berapa jawapannya? 6. Sekejap. 12. Berapa? 12. Pandai. Cakap pandai sikit. Pandai. 3 darab 3, berapa jawapannya? 3 darab 3, 6. 12. Pandai. Cakap pandai sikit, Yana. Pandai. 3 darab 3 darab 3, berapa jawapannya? Sudah. 3 darab 3, 9. 30? Kita tak boleh. 3 darab 3, 9. 9 darab 3, 9. 21 kan? Pandai. Nasib baik betul. Betul tak? Betul. Pandai. Alhamdulillah pandai. Pandai. Cukup sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.